Kok namanya? Ya. Lola terus ini kan begini. Ya, sudah masuk teman-teman. Sudah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi dari kelompok Jombang 3, ini adalah proposal kegiatan KKN daring COVID-19 UNESA Kabupaten Jombang. Mbak, Dengan tolong judul yang upaya peningkatan mutu pendidikan dan penyuluhan pencegahan COVID-19. Mbak Ferit, yang sebelah kiri tolong ditutup aja ya biar lebar. Yang sebelah Ya, kiri diperlebar ya. Yang sebelah kiri kamu tutup biar tampilannya agak lebar. Ya Pak. Mohon maaf. Judulnya yaitu upaya peningkatan mutu pendidikan dan penyuluhan pencegahan COVID-19 saat pandemi COVID-19 di Dusun Becek, Desa Ngudirejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Dengan nama Ketua Pelaksana Aditya Putra Darmawan dari S1 Teknik Sipil. Mohon maaf, Adit sedang ada halangan karena masih ada dalam perjalanan dan motornya mogok. Perjalanan kemana, Mbak? Oh iya Pak, mohon maaf sebelumnya. Jadi kita itu kumpul untuk berdiskusi sekalian presentasi proposal ini bareng. Oke, yuk silakan. Perlu diperkenalkan apa langsung dibacakan program kegiatannya, Pak? Langsung dibacakan apa program kegiatannya? Jadi ini halaman perbaikan dulu, Mbak ya. Halaman pengesahan proposal. Itu kan judul sudah, ketua, programnya berarti asistensi mengajar ya, jumlah personal. Anggaran biaya sementara kira-kira berapa? Nanti masukkan di sini. Ya. Jadi nomor 5 iya. anggaran biaya misal kira-kira 8 ya. Nanti baru nanti di lampiran dijelaskan itu berapa ya. Nah, oh iya Pak. Anggaran biaya itu bisa nanti minta dari sponsor ya, dari individu atau apa. Jadi kira-kira nanti yang Mbak keluarkan selama melakukan KKN ini berapa itu dimasukkan di sini ya, halaman pengesahan ini ya. Oke ya.
Angkat ini ketua, oke. Jurusan. Nah, oke, silakan langsung ke kegiatan, Mbak. Iya, Pak. Jadi untuk kegiatannya sendiri ada beberapa kegiatan. Program utamanya membagikan tangan dan pembagian masker. Lalu pendampingan pembelajaran daring ini dilatar belakangi oleh karena di sini banyak sekali anak-anak yang mereka itu sekolahnya daring, namun karena kekurangan finansial atau kepedulian orang tuanya, jadi butuh tenaga untuk pengajaran secara daring seperti itu, Pak. Jadi kami membantu mereka untuk pembelajaran saat jam sekolah. Lalu pembenahan taman baca masyarakat. Jadi di sini ada taman baca masyarakat yang merupakan milik desa, namun sangat disayangkan karena tidak terlalu dikenal oleh masyarakat desa. Nah, tujuan kami adalah untuk memperkenalkan taman baca masyarakat ini agar lebih dikenal dan lebih bermanfaat bagi masyarakat desa. Oke, Mbak, urutannya itu tolong dirubah, Mbak ya. Jadi karena Mbak kan asistensi mengajar, itu nomor 1 itu nomor 2 jadi ke nomor 1. Ya. Nomor 2 jadi nomor 1. Jadi pendampingan pembelajaran daring, ya. Pembenahan taman baca masyarakat, ya. Kemudian baru membuat tempat cuci tangan dan pembagian masker kepada warga, ya. Atau program utama itu pendampingan pembelajaran daring sama pembenahan baca enggak apa-apa. Yang pembuatan tempat cuci tangan dan pembagian masker itu tambahan aja. Soalnya kan Mbak, judulnya Mbak kan asistensi mengajar. Oh iya, Pak. Paham ya? Jadi Pak. yang utama adalah di kegiatan pengajaran. Seperti itu. Oh iya. Untuk yang pembenahan taman baca itu dimasukkan program utama apa tambahan, Pak? Kira-kira sebaiknya. Utama. Jadi utamanya 2 aja ya. Jadi gitu. Pembelajaran daring ya. Nah, tapi 2 ini itu diperjelas lagi, Mbak. Ini kan Mbak pendampingan pembelajaran daring kan belum jelas. Itu nanti kira-kira seperti apa? Ya. Nah, program tambahannya yang nomor 2 itu masuk ke yang utama, Mbak. Jadi pembenahan taman baca masyarakat itu nanti masuk sosialisasi dan apa itu jadi 1 ya. Oh iya, Pak. Nah, penyuluhan COVID itu juga bisa nanti jadi 1 dengan apa namanya itu pembuatan tempat cuci. Pembuatan tempat cuci dan pembagian masker itu sekaligus nanti bisa jadi 1 dengan penyuluhan COVID melalui media poster ya. Iya, Pak. Nah, jadi mungkin yang program tambahannya itu tadi ada 3 ya berarti ya. Iya. Jadi tempat cuci tangan sama penyuluhan jadi 1. Iya. Kemudian kegiatan hiburan setiap akhir pekan dan pentas seni. Ya. Nanti sosialisasi taman baca jadikan 1 dengan program pembenahan taman baca masyarakat yang di program utama itu. Kan Mbak, program utamanya kan tadi kan ada pendampingan pembelajaran daring sama pembenahan taman baca masyarakat, ya kan?
Halo? Iya, Pak. Nah, yang di pembenahan Taman Baca Masyarakat itu iya, Pak. masukkan juga yang sosialisasi Taman Baca Masyarakat. Jadi yang di program tambahan sosialisasi dihapus. Masukkan di program utama itu. Biar jadi satu ya. Oh iya, Pak. Jelas ya? Iya, Pak. Iya. Nah, terus rencana kegiatannya, oke, persiapan minggu ke-1. Iya. Nah, ini persiapan kalau bisa, nah, ini kan full tim. Nah, kalau bisa itu Mbak, kan ini kegiatannya lama Mbak. Kegiatannya lama, mungkin bisa dibagi-bagi Mbak. Oh. Jadi misal difokus. Jadi kalau ini kan tanggap persiapan minggu pertama kan pengenal lingkungan taman, terus minggu kedua membuat tempat cuci tangan. Nah ini diperjelas lagi ya, itu kegiatannya apa, sama orangnya kalau bisa, kalau full apakah benar full tim atau memang dibagi-bagi. Nah karena kegiatannya ini lama sampai 4 bulan kan, kira-kira kegiatan-kegiatan yang sekiranya berjenjang itu bisa dimasukkan di sini. Ya, misalkan pengajaran, ya. Nah, pengajaran nanti di minggu berapa, ya. Seperti itu. Iya, Pak. Kemudian taman baca, ya. Taman baca itu minggu keberapa, seperti itu ya. Oh, jadi nggak cuma 1 minggu seperti itu ya, Pak? Tapi boleh diulang di minggu berikutnya? Boleh. Soalnya kan ini kan kamu kan panjang. Ya, panjang 4 bulan. Iya. Seperti itu. Nah, terus misal program tambahan tempat cuci, itu nanti bisa diseling-selingi, ya. Jadi, program tambahan itu adalah selingan di program utama. Seperti itu. Yang utamanya itu adalah di program utamanya. Karena kan program utama nggak usah banyak-banyak, ya. Dua aja ya, 2 atau 1, tapi itu kegiatan yang berkelanjutan. Oh iya Pak. Tahu maksud Bapak ya? Nah, di di antara program utama itu baru nanti dimasukkan ke program tambahan. Kayak di Mbak ini kan pentas seni. Nah, pentas seni kan berarti kan alangkah baiknya kan nanti kan mengajak anak-anak sana untuk ikut nari atau apa itu. Nah, berarti kan butuh mengajar kan, butuh mengajari mereka kan. Nah, itu nanti dimasukkan misal untuk pentas seni itu misal 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali itu anak-anak dilatih nari atau apa, sehingga nanti pas pentas seni penutupan itu nanti kalian bisa kolaborasi dengan masyarakat di sana. Jadi nggak hanya mahasiswa tok yang melakukan pentas seni seperti itu. Jadi nanti kalau kolaborasi dengan warga sana itu nanti jadi semarak, Mbak. Itu ya. Iya, Pak. Iya. Nah, si perlengkapan. Nah, ini itu Pak, mohon maaf mau. Ya silakan. Ini sebenarnya tanggal KKN-nya KKN-nya itu sampai tanggal berapa ya, Pak? Maksudnya kita intervensi di desanya itu sampai kapan? Tanggal itu paling enggak itu tanggal 10 Juni, Mbak. Oh iya, Pak. Ya kan, makanya kan panjang. Ya. Nah, di desanya itu kalau bisa 1 standby, Mbak ya. Tapi kalau lebih dari 1 juga bagus. Itu jadi request dari sana. Karena ini panjang, itu jangan semuanya standby di desanya, ongkos biayanya besar kalau ngekos, ya.
Tapi kalau nggak ngekos itu bagus. Kan bisa buat itu ya. Maksudnya kalau bisa itu Iya, Pak. ada yang standby di desanya itu gunanya itu apa? Komunikasi dengan ketua di sana. Pesannya dari itu ya. Ini desanya ini apakah ada yang Iya, tinggal Pak. di sana? Dari teman-teman itu? Bagaimana, Pak? Ada yang tinggal di desa ini nggak kira-kira? Di desa Ngudirejo ada yang tinggal? Hah? Ada? Ya, ada, Pak. Saya tinggal di sini. Oh ya udah bagus, bagus. Jadi kan kalau tinggal di desa itu kan nanti kan Iya. tambah lebih mengenal masyarakat di sana kan. Pokoknya ada satu yang tinggal di desa KKN. Ya wes, tinggal diperbaiki Mbak ya, isinya diperbaiki ya. Jadi utamanya 2 aja. Ya. Nanti tambahannya itu terus kegiatannya itu apa namanya itu dibuat lebih agak detail ya. Nah, terus April pendampingan anak sekolah untuk pembelajaran daring. Nah, pembagian peran untuk pentas seni. Nah, Mbak kan ini kan ada kegiatan kan habis ini kan kita kan bulan puasa Mbak. Iya, Pak. Nah, itu kalau bisa dilebokno Mbak, bagus itu Mbak. Oh iya Pak. Ya, misal tadi ada salah satu temanmu yang di mana tadi kalau nggak salah Kediri, itu ada program Ramadan Ceria. Jadi ada nah, itu misal Mbak kan di apa namanya kan pembelajaran ya, mungkin waktu pas Ramadan itu nanti ada kegiatan misal pengajaran entah itu mengaji atau apa yang sekiranya seminggu 2 kali ya seperti itu atau kegiatan yang diarahkan ke arah keagamaan ya. Oh iya Pak. Seperti itu. Itu kira-kira Ramadan Ceria itu berapa lama Pak? Maksudnya apa full satu masa Ramadan itu atau cuma dipilih beberapa hari gitu sebaiknya Pak? Oh ya, ya beberapa hari aja Mbak kan soalnya kan apa namanya misal seminggu sekali atau apa ya. Jadi selama Ramadan itu misal 4 kali gitu ya. Iya. Pokoknya intinya KKN ini tuh pertama tidak mengganggu perkuliahan Mbak. Ya. Kedua, dengan KKN ini Mbak itu nanti itu bisa kontribusi ke masyarakat. Jadi oh seperti ini ya, istilahnya itu bekerja itu seperti ini ya, seperti itu. Oh ternyata itu di desa ini tuh kendalanya seperti ini, sehingga itu kami sebagai mahasiswa itu sebaiknya harus memberi kontribusi seperti apa. Nah, yang tahu desanya Mbak kan Mbak Khairi sendiri ya, soalnya Mbak Khairi kan tinggal di daerah sini. Nah. Iya. Bagus nanti itu kira-kira di desa Mbak itu butuhnya apa? Ya, apakah benar butuh di arah pengajaran ini atau yang lain? Nah, kalau emang ke arah pengajaran berarti nanti kegiatan-kegiatan pengajaran ini itu diutamakan. Ya, jadi misal sekali ya itu mengajar nanti atau seminggu 2 kali itu mengajar, nanti sisanya. Jadi Mbak ambil seminggu 3 kali itu aja nggak apa-apa. 4 harinya itu untuk persiapan. Ya. Oh ya. Itu ya. Jadi 3 hari itu adalah khusus untuk kalian KKN. Misal di hari Senin, Rabu, Jumat, ya. Iya. Atau 4 hari. Nah, lainnya persiapan seperti itu. Jadi dengan adanya apa namanya persiapan itu nanti pas waktu Mbak terjun itu sudah matang. Ya, kira-kira pada hari ini tuh apa aja kegiatan yang akan dilaksanakan? Mohon maaf Pak, begini, jadi kemarin itu rencananya kan kita ada 15 orang. Jadi itu nanti dibagi 3 orang, ada 5 orang per apa ya Pak, per shift. Nah itu kita bikin
5 orang itu datang kira-kira 2 hari dalam 1 minggu. Jadi nanti 1 minggu itu kita bisa full melakukan pendampingan belajar seperti itu, Pak. Nah, itu bagus itu tambahan ya. Jadi kan 5 orang ya. Iya. Iya, itu tambah lebih bagus tambahan. Nah, itu dengan Mbak diatur itu berarti kan seminggu itu berarti kan ada pendampingan tapi kan dibagi-bagi 2 hari gitu kan, Mbak? Iya. Bagus itu tambahan. Nah, itu nanti masukkan jelaskan di sini. Ini kan Mbak kan bikin tabelnya, ya rencana pelaksanaannya. Iya. Nanti aplikasinya nggak dijelaskan di sini. Ini kan belum ada penjelasan. Oh iya, Pak. Ya. Jadi di program utama nanti itu Mbak jelaskan, ya. Maksud dari pengajaran itu bagaimana, ya. Iya. Kenapa kok Mbak ambil itu kan tadi kan Mbak bilang kan daringnya itu kan terbatas seperti itu. Nah, terus yang disasar Mbak Khoiri itu apa? Misal itu anak TK, anak SD, ya, atau SD TK atau semuanya pengajarannya ya, seperti itu. Nah, terus Mbak pengajarannya itu apakah menyasar ke sekolah atau nanti langsung ke masyarakatnya dalam artian itu Mbak melakukan pengajaran di pos kampling ya, ruang apa namanya itu ya? Taman baca, Pak. Ya di taman baca itu ya, jadi nggak di sekolahnya ya. Iya, Pak. Itu. Ini kayak les-lesan gitu. Jelaskan di sini ya. Iya, Pak. Di taman baca itu ya, jelaskan di sini lebih diperjelas ya. Iya. Nah, nanti lampiran itu nanti ditambahi lagi rincian dana kegiatan. Nanti kan ada 2 kegiatan utama, ya, dengan beberapa kegiatan tambahan, ya. Nah, nanti di lampiran nanti Mbak kasih kira-kira anggarannya berapa. Yang masuk nanti link dengan total anggaran yang ada di, misal total anggaran di lembar pengesahan tadi kan 8 juta misalnya. Dan nanti di lampiran dijelaskan nanti butuhnya itu apa-apa. Besar nanti totalnya 8 juta seperti itu. Jadi harus klop nanti. Iya, Pak. Jelas ya? Itu mohon maaf Pak, pakai dana pribadi ya Pak? Loh, jangan dana pribadi. Itu kan dana kasaran Mbak. Aplikasi nyatanya kan nanti kan ya nggak sebesar itu. Ya. Nanti kan Mbak misal ada bantuan dana misal Mbak nyari sponsorship, ya, atau apa ya. Jadi, iya Pak. 8 jutanya itu bukan dana pribadi, ya. Mohon maaf sebelumnya Pak, izin bertanya. Ya Mbak Bilkis. Itu enggak ada dana dari kampus gitu Pak? Gimana Mbak? Dana dari kampus. Dari kampus sejak 4 tahun ini enggak ada Mbak. Tapi mahasiswa diperbolehkan untuk mencari proposal. Jadi misal Mbak kan di sini kan melakukan kegiatan KKN di masyarakat. Nanti bisa join dengan Karang Taruna. Ya, aku punya kegiatan kayak gini. Nah, kira-kira ayo kalau kita itu saling kerjasama bagaimana? Seperti itu ya. Jadi misal nanti Karang Taruna nanti mensupport apa, misal buku atau apa. Nah, itu kan juga bisa digunakan untuk masuk di dana di sini. Ya. Misal dana yang digunakan misal 5 juta. Nah, 5 juta misal kalau dari dana apa teman-teman KKN misal 1 juta, nanti sisanya nanti itu misal dari minta sponsorship atau apa. Ya, itu kira-kira aja. Nanti kan sambil jalan Mbak ini Mbak. Proposal ini kan sambil jalan. Jadi ini istilahnya itu mentahannya aja. Nanti proposal resminya itu setelah Mbak melakukan kegiatan ini 4 bulan berikutnya, nanti di bulan Mei baru nanti dibuat proposal secara matangnya, apa yang Mbak lakukan di sana yang real itu nanti baru dimasukkan itu. Terima kasih Pak. Oh iya. Ya jelas ya, apa ya?
bisa apa namanya? Bisa dipahami, Mbak ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. jadi ini misalnya proposalnya kasarannya Mbak akan lakukan. Ada yang ditanyakan, Mbak Khairi dari Jombang? Oh iya Pak, itu saya mau bertanya lagi Pak. Kemarin kan waktu izin ke kepala desa itu disarankan sama beliau untuk bersosialisasi di kayak organisasi ibu-ibu PKK, Posyandu seperti itu Pak. Jadi apa boleh ditambahkan Pak? Boleh, makanya itu. Yang tahu sendiri kan Mbak, makanya kan dengan Mbak memasukkan di proposal ini, itu Bapak bisa paham. Jadi tujuannya Mbak bikin proposal sama ketemu masyarakat sana itu biar apa ya, klop gitu loh Mbak. Permintaan di sana bagaimana, keinginan Mbak bagaimana, seperti itu. Oh iya Pak. Gitu ya. Iya. Ada yang ditanyakan? Dari Jombang? Kalau enggak ada, kalau nggak ada bisa ditutup. Kalau ada silakan. Sudah Pak. Oke, silakan ditutup. Diakhiri. Sekian presentasi dari kelompok Jombang 3. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari berikutnya siapa yang mau presentasi? Dari Kediri, Pak. Oke, silakan Mbak Wandi. Ya, ini di share screen sama teman saya, Pak. Ya. Iya. Mbak Awidia, panggilannya siapa ini? Awidia ya? Awit, Pak. Iya, Awit. Awit, iya. Soalnya kalau Awidia agak susah ya. Iya. Awit. Jangan ya, Pak. Nah. Silakan. Sebentar ya. Sini ya. Kalau mau keluar, jangan keluar nggak apa-apa. Maksudnya biar nggak siang-siang nanti kan anak-anak makan. Aisyah taruh sini ya. Hah? Mbak Puput kan di kamar. Ya wes makan ya. Taruh sini aja nggak apa. Oke, silakan Mbak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang sudah kami susun, yaitu dengan judul Pemberdayaan Sumber Daya Manusia melalui Pengembangan Potensi Desa Wisata Pinggir Kali, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Scroll ke bawah dia. Ya. Baik, untuk analisis situasinya, di Desa Tambak Rejo ini memiliki beberapa potensi desa, utamanya yaitu wisata pinggir kali. Tempat wisata ini memiliki akses yang terbatas, kemudian beberapa infrastrukturnya belum ada, dan tidak terdapat inovasi di dalam wisata tersebut, sehingga kurang menarik minat pengunjung. Scroll ke bawah dia. Kemudian desa ini, Desa Jombura ini memiliki lahan pertanian yang luas, sehingga terdapat keanekaragaman komoditi yang dihasilkan. Namun, masyarakat belum bisa mengolah potensi dengan baik karena jumlah UMKM yang sangat terbatas. Maka dari itu, dari analisis situasi tersebut, kami ingin menggali potensi untuk mengembangkan tempat wisata pinggir kali dengan upaya
digitalisasi agar wisata tersebut makin dikenal oleh banyak orang. Selain itu, kami juga ingin mengembangkan UMKM yang ada di Desa Tambak Rejo dengan memberikan edukasi kewirausahaan yang kreatif dan inovatif. Scroll ke bawah dia untuk masalah yang dihadapi. Kemudian untuk masalah yang dihadapi di Desa Tambak Rejo ini, beberapa masyarakat di Desa Tambak Rejo itu bersifat individualis, yaitu belum bisa melakukan gotong royong untuk menjaga wisata pinggir kali. Padahal lingkungan tersebut cukup baik dengan tanah yang subur dan sungai kecil yang jernih. Seperti itu, sehingga potensi desa subur tersebut meredup. Kemudian ditemukan pula anak-anak yang sering berkunjung di wisata pinggir kali untuk sekedar bermain, tidak belajar. Karena di lingkungan belajar sekarang kan sekolahnya masih daring semua seperti itu. Jadi anak-anaknya fokusnya hanya bermain seperti itu saja, Pak. Iya. Scroll ke bawah untuk rencana dia. Kemudian untuk rencana pemecahan masalah, program-program kerja kami yang akan dilakukan oleh kelompok kami yaitu memiliki beberapa subprogram. Yang pertama itu program unggulan, yaitu pemberdayaan desa wisata. Nah, untuk deskripsi apa yang akan kita lakukan sebagai pemberdayaan desa wisata ini, kami akan melakukan pembersihan lokasi, tata ulang, penambahan, serta perbaikan fasilitas wisata. Kegiatan tersebut akan dilakukan bertahap dengan rangkaian subprogram selama masa KKN berlangsung yaitu 14 minggu. Seperti itu. Bawah dia. Untuk subprogram unggulan kami, terdapat 4 subprogram unggulan, yaitu yang pertama Desa Menanam. Kami akan memberdayakan masyarakat untuk mau menumbuhkan minat masyarakat terhadap menanam tanaman. Jadi tanaman yang akan ditanam nanti yaitu tanaman hias, tanaman buah, serta tanaman obat keluarga atau toga. Kemudian tidak hanya menanam, mahasiswa KKN akan mengelompokkan dan menambahkan label pada nama ilmiah pada tanaman-tanaman tersebut seperti itu, Pak. Jadi sebagai lahan edukasi terhadap siswa-siswa dan masyarakat sebagai nama ilmiah tersebut. Untuk yang program yaitu pengembangan baca. Nah, mahasiswa nanti akan memberikan lokasi khusus yaitu buku baca yang merupakan perpustakaan mini untuk memberikan akses bacaan sehingga meningkatkan motivasi membaca masyarakat di sekitar lokasi desa wisata. Untuk buku-buku yang didapatkan sebagai pendukung program ini, kami masih mencari ini, Pak, kontak dinas pariwisata. Karena kemarin pas waktu TOT, pas waktu pelepasan itu ada statement dari pemateri yaitu di dinas pariwisata itu banyak buku-buku yang belum tersalurkan seperti itu, Pak. Benar, ya. Ya, seperti itu. Kemudian kami nanti akan melakukan galang buku dari kelompok kami maupun dari masyarakat yang ingin mendonasikan bukunya, seperti itu. Kemudian subprogram yang ketiga kami akan membuat tempat cuci tangan dan bilik sanitasi, seperti itu, Pak, di sekitar desa wisata pinggir kali. Harapannya nanti bisa permanen ini pembuatan tempat cuci tangan dan bilik sanitasinya, mengingat masih pandemi ini masih berlanjut, seperti itu. Untuk subprogram yang keempat, yaitu promosi desa wisata, yaitu ya desa wisata pinggir kali tersebut, kami akan membuat blog sebagai sarana promosi utama wisata pinggir kali ini. Kemudian kami juga akan membuat halaman atau fanpage media sosial, Instagram dan Facebook sebagai ajang promosi desa wisata, karena desa wisata ini masih belum banyak yang tahu seperti itu.
Oke. Dari sini dulu Mbak ya. Oh iya, baik Pak. Dari desa ini tuh Mbak tadi memilih apa program unggulannya tadi? Program unggulannya pemberdayaan desa wisata. Oke. Di pelayanan sosial untuk temanya. Apa temanya apa temanya? Pelayanan sosial. Pelayanan sosial. Nah, Ya. di sini di desa ini kenapa kok Mbak memilih desa wisata Mbak? Maksudnya di Tambarejo ini terkenal apa? Terkenal ini Pak, wisata pinggir kalinya tersebut. Jadi dia itu memiliki potensi seperti itu Pak, potensi wisata desa ya pinggir kali ini, namun belum terawat seperti itu Pak. Infrastrukturnya masih kurang. Lalu kemudian untuk wahana-wahananya itu belum ada gitu Pak. Jadi kurang menarik minat pengunjung untuk berkunjung ke wisata tersebut. Nah, itu nanti lebih ditonjolkan di program utama di sini Mbak ya, unggulan ini ya. Iya Pak. Soalnya di program unggulan Mbak ini itu kan yang misal kan lebih ke arah nomor 4 itu promosi desa wisata. Ya. Nah, tetapi Mbak hanya seputar itu, maksudnya Mbak program unggulannya ini ada 4, tetapi kurang mengerucut. Jadi kalau bisa itu mungkin program unggulannya 2, ya, atau 1, tetapi itu jelas, penjelasannya jelas. Jadi apa yang Mbak lakukan di kegiatan ini sehingga mengarah ke kegiatan sosial tadi itu, ya, ke arah desa wisata itu. Iya Pak, ini kan program unggulannya ini kan 1 pemberdayaan desa wisata tersebut. Ada subprogramnya 4 tadi. Nah ini maksudnya jenis kegiatan ini kalau bisa lebih dikonkretkan. Misal di sini kan pembuatan tempat cuci tangan dan bil itu nanti bisa dijadikan 1. Misal di desa menanam. Jadi apa ya? Melakukan penanaman sekaligus melakukan kegiatan sosial, yaitu apa? Pembuatan tempat cuci tangan dan bilik itu. Ya. Jadi terus gubuk baca. Nah, promosi desa wisata itu kan bisa jadikan dengan itu gubuk baca ini. Jadi gubuk baca ini kira-kira itu bisa dimasukkan di promosinya ini. Jadi di blog, misal Mbak kan membuat blogspot itu ya. Nah, di web itu Mbak jelaskan. Nah, di sana itu ada apa aja yang kegiatan-kegiatan yang menarik untuk dikunjungi. Oh, ternyata di sana itu ada taman bacanya yang seperti kayak gini. Ya. Iya, Pak. Jadi sama Bapak ya? Iya, Pak. Jadi misal pembuatan lokasi gubuk baca dan promosi desa wisata itu mungkin bisa jadi satu kesatuan. Jadi nanti di blog itu Mbak nanti bisa menceritakan, oh di desa ini tuh kegiatan wahana-wahana untuk membaca itu banyak, seperti itu. Terus potensi-potensi wisatanya itu banyak, seperti itu ya. Oh iya, Pak. Jadi penjabaran dari kegiatan unggulan itu nggak usah banyak-banyak tapi terperinci. Terus untuk yang tambahannya ini Mbak ya, tambahannya program tambahan. Nah, ini nanti program spesial Ramadan itu jadikan 1 di program tambahan Mbak ya. Oh iya Pak. Jadi kan ada ngabar ngaji bareng KKN. Jadi nanti mungkin nomor 4 adalah program spesial Ramadan. Ya nomor 3 program spesial Ramadan. Nah nanti Mbak deskripsikan. Ya isinya apa aja? Ngabar, biar anak soleh, gerobak berbuka dan lain-lain ya. Terus misal program tambahnya belajar bersama, itu nanti Mbak deskripsikan apa-apa aja ya yang akan dilakukan. Terus, nah pembagian masker itu mungkin bisa dijadikan 1 dengan program pembuatan tempat cuci tangan Mbak. Dan jadi pembuatan tempat cuci tangan dan bilik sanitasi
sekaligus kegiatan pembagian masker gitu. Tetapi nanti di hari berbeda nggak apa-apa. Jadi pesan dari apa namanya KKN itu kegiatannya itu nggak usah banyak-banyak, tetapi berkesinambungan. Oke, Pak. Intinya seperti itu. Jadi kalau bisa, kalau membuat kegiatan itu jangan satu kegiatan selesai, ya, tapi berkesinambungan. Itu yang utama ya. Yeah. Nanti yang tambahannya, yaitu nanti baru mungkin apa namanya tergantung request di sana. Yang tadi kan yang dari Jombang kan ada request dari ibu-ibu PKK. Yeah. Nah, nanti bisa juga dimasukkan di sini kalau emang ada request. Yeah. Nah, terus Mbak kan tadi kan apa namanya ada dari apa dinas sosial ya, dinas sosial. Pariwisata katanya, Mbak. Nah itu kalau emang apa namanya Mbak telepon dulu ya, Mbak telepon dulu. Kalau emang mereka itu nanti akan bisa diajak kerjasama, Mbak masukkan aja di sini. Soalnya biasanya mereka itu nanti akan minta proposal, Mbak. Oh baik Pak. Sebagai SPJ mereka ya. Iya. Yeah. Kan mereka kan mengasih kan nggak serta-merta mengasih kan. Soalnya kan ini berhubungan dengan barang masuk barang keluar ya. Yes, yes. Nah, misal Mbak kalau emang di proposal ini ada, nanti bisa disodorkan ke mereka, Pak. Saya kira-kira ada kegiatan taman, misal apa taman baca ini ya. Nah nanti bisa nggak apa namanya kerjasama nanti dinas ini saya masukkan di apa proposal saya sehingga nanti bisa menyatu dengan KKN UNESA seperti itu. Okay. Pasti nanti mereka akan tertarik gitu ya. Yeah. Nah terus tadi di lembar halaman pengesahannya ini nggak kayak gini Mbak ya, kayak yang tadi kayak Jombang ya. Jadi iya. ketua NIM-nya berapa ya, dan lain-lain. Terus nama saya ya. Terus apa namanya anggarannya berapa kira-kira ya. Misal anggarannya Mbak 4 juta atau 5 juta. Nanti baru nanti di lampiran kira-kira kegiatan ini butuh anggaran berapa. Oh ini sudah ada ya di app ini. Yeah. Itu Pak, yang direvisi aku buat. Ini bisa ditunjukkan ke teman-teman biar teman-teman tahu. Oh iya, dia scroll bawah. Yang F ya. Iya Pak. Oke, jadi ini anggarannya estimasi awal 8 juta ya, dana kas internal 4 juta, donasi 1 juta, sponsor ini, kegiatan-kegiatannya, oke. Jadi nanti teman-teman yang lainnya juga bikin kayak gini ya di lampiran Pak ya, dari yang Jombang, kemudian dari yang apa namanya itu Probolinggo ya, sama satunya Probolinggo, Kediri, sama Gresik. Oke. Nah, tinggal nanti yang Mbak yang di sini apa namanya Mbak Windy, Mbak Awit itu nanti di lembar pengesahannya diperbaiki ya. Lembar pengesahan sama program unggulan kalau bisa lebih apa ya diperjelas lagi ya, kira-kira Mbak apa yang akan Mbak lakukan, terus apa namanya daftar hari-harinya Mbak, minggu pertama apa, minggu kedua apa. Monggo ini ada timelinenya Pak yang di tabel itu, monggo saya dijelaskan. Bentuknya tabel seperti itu Pak. Nah ini tahap pelaksanaan seperti ini Pak. Oke. Oh, bikin timeline ya? Iya.
Nanti minggu pertama, kedua itu pembukaan. Oh ya, Pak Farid, itu Ya, Pak, ya, Mbak. tadi itu pemberdayaan desa wisata yang Halo, 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 halo. nggak kedengaran ya Pak? Mungkin bisa apa namanya, ditulis saja ya. Soalnya suaranya tadi belajar. Sudah terdengar jelas Pak? Sudah, tapi pelan, ya. Oh ya, itu Pak. Jadi program kami itu tadi yang program unggulan tadi itu sebenarnya sudah menyambung ke program yang lainnya Pak. Jadi kayak dibentuk subprogram gitu Pak. Nah, kayak yang program pemberdayaan desa. Nah, itu di sana itu nanti di dalam wisata pinggir kali itu nanti kita juga ada desa menanam, terus desa untuk gubuk baca gitu. Terus rangkaian terakhir dari program pemberdayaan desa itu nanti endingnya adalah promosi untuk pembuatan blog itu. Jadi di timeline ini pertama itu pembukaan sekaligus perkenalan. Kemudian program KKN Indonesia Berbagi Masker ini dilakukan di minggu kedua karena ini awal banget ya Pak. Ini bareng sama pembukaan dan bareng sama ini kegiatan yang ketiga itu pertama pembersihan wisata pinggir kali. Nah, sebelum melakukan pembersihan wisata pinggir kali ini nantinya ada KKN Indonesia Berbagi Masker dulu. Kemudian scroll ke bawah. Nah, KKN Unesa Mengajar dan Ngabar ini nanti itu sebagai selingan di minggu-minggu KKN. Jadi ini nanti dilakukan setiap minggu, entah 1 kali atau 2 kali. Kayaknya 1 kali aja, Pak. Nah, ini intinya itu sebagai kegiatan selingan gitu, Pak. Biar tetap ada mahasiswa KKN yang di sana. Terus, pada kegiatan ke-6 ini, itu minggu selanjutnya lagi, itu nanti pembersihan dan perbaikan gazebo. Karena di sana itu berdasarkan informasi sementara yang kami dapat itu gazebo-nya masih kayak kurang menarik gitu Pak untuk dikunjungi sebagai wisata. Kemudian scroll ke bawah. Sudah. Kemudian minggu selanjutnya lagi itu ada pengecatan dan perencanaan pembuatan spot foto. Karena lagi-lagi wisata itu kan kayak kurang gimana ya, kayak kurang menarik gitu. Makanya kita nanti juga akan merencanakan membuat spot foto di sana Pak. Itu di minggu ke selanjutnya. Kemudian di minggu selanjutnya lagi itu nanti akan ada pelaksanaan desa menanam yang tadi itu. Terus kayak intinya kegiatan ini tuh dilakukan minggu bertahap gitu Pak. Jadi mulai dari desa menanam, terus minggu selanjutnya lagi pembangunan gubuk baca, kemudian minggu selanjutnya baru distribusi buku dalam gubuk baca ini, kemudian minggu selanjutnya perencanaan pembangunan tempat cuci tangan, terus itu Pak, udah mulai Ramadan kan. Nah, Ramadan itu nanti rencananya itu setiap minggu kita akan ada gerobak berbuka atau gerakan berbuka, nanti tergantung situasi di sana. Nah, ini tergantung itu juga Pak, kan kita kan kondisinya masih pandemi, nah itu belum tahu bisa mengumpulkan orang-orang apa tidak. Kalau belum bisa ya mungkin nanti kayak gerobak berbuka aja, jadi kita keliling membagikan menu buka puasa gitu. Terus ini dilakukan selama 4 minggu selama Ramadan. Kemudian di selingan minggu-minggu itu akan ada pembangunan tempat cuci tangan. Kemudian pembuatan tempat sanitasi. Terus kalau itu semua sudah terlaksana, baru kita akan melaksanakan pembangunan spot foto, Pak. Kemudian di puncak kegiatan Ramadan itu nanti kita akan melaksanakan gebiar anak soleh. Nah, gebiar anak soleh ini kayak semacam lomba Ramadan gitu kayak MTV, lomba azan dan lain-lain itu. Terus sama insya Allah akan ada kayak pentas seni kecil-kecilan di sini Pak. Karena itu lagi kan kondisinya masih pandemi jadi mungkin tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian di minggu-minggu menuju akhir itu kita akan membuatkan blog dan akun Instagram sebagai media promosi.
kemudian finishing desa pinggir kalinya ini untuk dilakukan pemotretan Pak. Jadi selain kita membuatkan blog dan akun Instagram itu, nanti kita juga akan memotret beberapa spot yang menarik di wisata pinggir kali untuk dipromosikan. Jadi biar desa pinggir kali ini tidak hanya selesai dibuat sampai itu saja, tapi bisa terkenal dan dikenal masyarakat dalam jangka waktu yang panjang gitu Pak. Kemudian di akhir itu ada penutupan KKN Unesa Kabupaten Kediri 1. Nah, ini Pak, ini kemarin itu timeline ini saya hitungnya itu dimulai dari minggu ini. Setelah saya tanyakan ke Bapak kan minggu depan, jadi mungkin nanti akan ada revisi di timeline ini. Nah, terus kegiatan ini jabarkan di kata-katanya Mbak tadi. Di itu ya Pak, di deskripsi. Iya, maksud Bapak itu ya. Jadi kan jangan sampai itu proposal Mbak itu nggak menarik. Padahal kan isinya di sini kan menarik. Ya. Ya Pak. Orang tahunya kan di deskripsi dari proposal itu ya. Iya. Kalau kalau deskripsinya nggak menarik, nah nanti misal Mbak minta apa namanya itu sumbangan buku di dinas sosial atau gimana, dan nanti kan itu kan bisa-bisa nggak disetujui. Padahal kan di sini kan menarik kegiatan kayak gini Pak. Seperti itu. Iya Pak, sebenarnya tadi itu di proposal atas itu kayak udah nyambung gitu loh Pak. Jadi ada program utama, terus ada subprogram sebagai rangkaian-rangkaian. Cuma kayaknya susunannya memang belum tersusun gitu ya Pak. Ya, jadi susunannya Mbak bikin yang itu ya. Jadi seolah-olah itu, jadi program Mbak itu sebenarnya itu satu kesatuan yang utuh. Ya, bukan program yang terpisah. Ini selesai, ini selesai. Padahal ini saling berkesinambungan. Gitu ya. Jelas ya? Jelas Pak, terima kasih. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada bisa diakhiri. Saya Pak, bertanya. Iya Mbak Afif. Jadi untuk yang apa tadi penjelasan program-programnya tersebut itu kan tadi ada 4 poin ya Pak. Iya. Dan lain sebagainya. Jadi dibutuhkan 2 poin saja gitu Pak. Satu program unggulan. Itu. Nah, jadi program unggulannya mungkin 2 poin, tapi di dalamnya nanti itu bisa dirinci-rincikan. Jadi kalau saran Bapak unggulannya nggak usah banyak-banyak, tapi terperinci gitu loh. Jadi seperti ini Pak, misalkan gini. Satu program unggulan untuk poin A pemberdayaan desa itu tadi yang blok-blok itu dimasukkan di situ, untuk promosi desa wisata juga dimasukkan di situ. Iya. Itu untuk poin B kayak pencegahan COVID itu Pak. Terus dimasukkan masker yang tadi bagi-bagi masker sama itu gitu Pak. Iya, dan masker, terusnya apa namanya, cuci tangan. Oke. Jelas ya berarti ya? Terus ini Pak, untuk dinas sosial itu yang katanya Bapak untuk dimasukkan itu cuma di poin yang program bekerjasama dengan dinas sosial seperti itu kan Pak, atau seperti apa? Nah, makanya dihubungkan dulu, ditanyakan ya. Ditanyakan kalau emang di sana itu welcome, masukkan aja nanti di proposal. Oh baik. Ya. Pak tanya Pak. Ya. Jadi kita itu menghubungi mereka dulu, terus nanti konfirmasi mereka iya, baru dimasukkan ke proposal, menyerahkan proposal ke sana, atau kita menyerahkan proposal yang tanpa ada mereka dulu ke sana. Baru jadi gimana? Mbak gini aja, jadi apa ya, melakukan misal kegiatan tahun membaca nanti dengan intinya itu nanti dengan apa ya, memperdayakan masyarakat setempat dan dinas-dinas yang ada. Jadi ini kan masih proposal mentahan Mbak. Ya. Dan hari ini atau besok harus sudah diunggah di SIM KKN. Ya, paling lambat besok. Nah, nanti sambil berjalan Mbak menghubungi ke mereka. Nah, di proposal akhir yang sudah matang itu, kalau emang sudah apa mereka berkontribusi, baru nanti dihubungkan ke itu. Jelas Pak ya? Iya Pak. Proposal ini harus diunggah paling lambat besok. Jadi segera diperbaiki ya. Siap Pak. Oke. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada. Untuk syaratnya
Kan yang masih turun itu untuk desa, Pak. Untuk tembusan yang bupati, kemudian apa tadi? Yang itu belum, Pak. Itu kapan ya, Pak? Bupati. Oh, Iya. bupati jarang, Mbak. Biasanya itu sudah include ke dalam itu, Mbak, badan spol itu, Mbak. Iya, ya itu, Pak. Yang tembusan itu belum ya, Pak? Tembusan mana? Sudah turun, Mbak. Yang Bangkes Bangpol itu? Sudah ada. Oh, Sudah soalnya tak share, Mbak. kepala desa gitu, Pak. Tapi tidak mengerucut ke desa mana. Jadi ini tuh KKN Indonesia itu resmi melakukan KKN ya dengan meminta izin ke Bangkes Respol itu. Iya. Bangkes Bangpol ya itu. Sudah kan udah tak share gitu kalau nggak salah. Coba dilihat di WA grup ya. Iya. Ya, sudah, Pak. Tapi kalau mereka emang minta maksudnya lebih terperinci ke desa mana, ya nanti hubungi ke itu ya panitia KKN itu ya, siapa sih namanya? Coba ke Buraya atau siapa ya? Soalnya kan kalau per desa itu kan kayaknya enggak, Mbak. Soalnya kan ini kan banyak, Mbak, seluruh Indonesia. Kalau dulu kan dikhususkan di Nganjuk sama Jombang sehingga surat perintah dari bupati mereka itu turun langsung karena kan di kota itu emang dilakukan KKN. Nah, tapi kan kalau ini kan menyebar seluruh Indonesia sehingga surat izinnya itu hanya satu dari Bangkrespol itu, Mbak. Oh iya, Pak. Paham ya? Iya. Terima kasih, Pak. Oke. Pak, mau tanya, Pak. Iya, Mas. Yang Bapak share di grup itu kan dari Bangkes Bangpol Provinsi, Pak ya. Untuk yang kabupaten berarti tidak perlu mengurus lagi seperti teman-teman yang ada di Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya itu, Pak ya? Enggak perlu, enggak perlu. Enggak perlu. Jadi emang tunjukkan tadi ojo dipersulit lah intinya kita ya. Nah, kalau mereka nggak minta yo nggak usah gawe-gawe. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Mempersulit diri sendiri. Ya, Pak. Baik, Jelas, Pak. Terima kasih banyak. Jelas, Bapak ya. Kecuali mereka meminta. Ya. Kalau mereka nggak meminta, tunjuk noai surat dari provinsi itu. Selesai ya. Iya, Ada Pak. lagi ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, berikutnya bisa ditutup. Mbak Awit. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya siapa? Dari Probolinggo, Pak. Silakan. Oh, maaf, saya nggak bisa share screen ini. Nah, terus gimana cara melihatnya? Enggak sebentar. Teman-teman, ya. Iya, enggak. Maksudnya dari teman sebentar. Ayo videonya ditampilin. Teman-teman. Mas Wisnu, Mbak Sylvia, Mbak Sundusi.
Oke, mungkin bisa ditampilin dengan yang temannya Mas Riki. Ya Pak, teman-teman masih prepare. Mohon waktunya sebentar. Oke. Loh. Dengan kurang. Maaf sebentar Pak, ini masih loading laptopnya teman-teman. Maaf ya, tadi putus ya. Ya, Pak. Gimana presentasinya? Belum ya Mas ya? Masih sebentar Pak, masih loading laptopnya.
Oke, sudah. Oke. Bisa saya mulai, Pak ya? Ya. Bisa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Aditya, selaku ketua dari kelompok KKN dari Kabupaten Probolinggo. Saya ingin mempresentasikan dan memaparkan hasil proposal yang sudah kami susun dengan judul Pengembangan Kegiatan Kreatif di Era New Normal Desa Kamal Kuning, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo. Bisa dilanjut, Cinta? Bisa langsung ke bawah aja. Nah, ini analisis situasi desa. Minggu lalu kami dan teman-teman, saya dan teman-teman sudah melakukan survei keliling desa. Jadi Desa Kamal Kuning ini merupakan salah satu 17 dari 17 desa yang ada di Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo. Mayoritas masyarakat dari desa ini hampir 100% itu adalah sebagai petani. Mereka bertani dan sebagian diantaranya melakukan kegiatan usaha. Ada 3 yang kami amati kemarin. Mereka di bidang kuliner, salah satunya rengginang. Terus ada juga yang usaha telur bebek. Dan yang ketiga itu banyak yang melakukan usaha di bidang batako, Pak. Jadi bisa dibilang mereka desa ini menghasilkan desa penghasil batako seperti itu. Jadi ada banyak yang melakukan usaha sebagai penghasil batako. Nah, berdasarkan hasil observasi, kami menemukan banyak warga yang sudah tidak lagi mematuhi protokol kesehatan seperti penggunaan masker dan menganggap kalau bahwa virus COVID ini merupakan penyakit yang tidak bahaya. Jadi menurut kepala desanya kemarin, di awal-awal itu mereka sangat ketat, Pak. Jadi apabila ada dari luar kota, itu pasti dilakukan karantina. Dan dari selama 1 tahun ini tidak banyak kasus. Baru kemarin ini bulan November itu ada kasus COVID dari warganya. Jadi bisa dibilang tidak banyak yang terjangkit COVID. Cuman memang dari warganya itu kalau masker, Mas, itu tidak ada yang pakai, Mas. Jadi memang kesadaran ini masih belum terbentuk seperti itu. Bisa dilanjut. Jadi permasalahan yang dihadapi. Lanjut lagi ke bawah. Nah, dari yang kami perhatikan, karena ini masih pandemi, Pak. Jadi yang salah satu yang kami perhatikan belum ada tempat cuci tangan di daerah desa ini dan fasilitas untuk hand sanitizer. Meskipun di tempat-tempat usaha, di pertokoan itu masih belum disediakan hand sanitizer. Lalu banyak masyarakat yang mengabaikan penggunaan masker. Jadi warga yang berlalu lalang itu masih banyak yang tidak menggunakan masker. Bahkan hampir semuanya yang bekerja pergi ke sawah dan buruh-buruh yang bekerja sebagai pembuatan batako tadi, mereka juga tidak mematuhi protokol kesehatan. Yang ketiga itu banyak anak kecil yang bermain di luar rumah. Ini salah satu dari kepala desanya kemarin. Keluhannya ini, kalau anak SD itu mereka lebih banyak bermain, Mas, daripada belajar kayak gitu. Dan yang keempat, kegiatan usaha masyarakat, usaha dan warung masih melakukan kegiatan secara uang dengan pembayaran dengan uang cash, sehingga bisa memicu penyebaran virus COVID. Dan dari masalah yang kami temukan, ada program yang hasil kami susun. Yang pertama adalah pengadaan tempat cuci tangan seperti yang di permasalahan awal tadi untuk mencegah penyakit COVID. Dan pengadaan cuci tangan ini nanti kami buat secara bertahap.
mulai dari pengenalan terlebih dahulu, sosialisasi tentang pentingnya apa itu namanya, cuci tangan untuk melindungi diri dari penyakit COVID, mulai dari pengenalan, pengumpulan barang-barang yang bisa kami gunakan. Ini kemungkinan nanti beberapa menggunakan bahan-bahan bekas sehingga memanfaatkan bahan-bahan bekas. Yang ketiga ada pemasangan, jadi kita survei nanti titik-titik yang strategis untuk pemasangan tempat cuci tangan ini. Dan yang terakhir adalah perawatan, jadi diimbau untuk warga bisa merawat tempat cuci tangan yang sudah tersedia, mulai dari pengisian air, isi ulang, dan ketersediaan sabun, Pak. Jadi ya. Program utamamu ini apa? Ini ada 2, Pak. Saya ke bawah. Ini juga ada ini. Ya, maksudnya kamu apa namanya? Maksudnya? Ini proyek kemanusiaan, Bapak. Nah, kalau proyek kemanusiaan, jangan kamu masukkan kata-kata kewirausahaan. Oh, gitu ya. Itu nanti beda bidang tadi kan. Beda bidang. Lanjut ya. Iya. Jadi fokuskan proyek yang Mas pinginkan itu. Kemanusiaan. Kemanusiaan itu. Nah, soalnya kan ini kan terbatas ya 5 orang. Iya, hanya 5 orang, Bapak. Nah, 5 orang otomatis kan dananya terbatas. Sangat terbatas. Mungkin nanti pembuatan cuci tangan. Emang kalau sekiranya itu menguras biaya, itu nanti bisa dialihkan ke program kegiatan yang lain. Oh, seperti itu ya, Bapak. Iya. Misal Mas pembuatan itu Mas hand sanitizer itu kan nggak harus beli, misal Mas itu. Jadi Mas beli aloe vera, alkohol, sama botol-botol itu yang apa namanya, beli botol di apotek yang botol kosongan itu ya. Dengan uang 1.000 itu nanti bisa jadi buahnya tambahan. Jadi kalau bisa jangan beli langsung jadi, tapi membikin baik, Pak. Jadi lebih menghemat biaya karena memang keterbatasan kita di situ. Iya. Di dana. Soalnya saya lihat kan masih kan cuma 5 orang toh. Iya. Iya, Bapak. Nah, bagaimana nih 5 orang ini membuat kegiatan yang di proyek kemanusiaan itu? Ya. Iya. Jelas ya, Mas Bapak ya? Jelas, Pak. Soalnya kemarin rencana kalau tempat cuci itu kan pakai timba bekas cat, cuman seminimal mungkin kan tetap mengeluarkan biaya. Nanti mungkin idealnya kalau memang dihitung lagi, kalau memang tempat cuci tangan ini dirasa memberatkan, mungkin kita coba untuk di hand sanitizer mungkin lebih hemat. Jadi kan fokus apa, terus Mas kan misalkan apa namanya? Nah, jual beli secara online. Soalnya itu di kewirausahaan. Cuman kemarin gini kan, Pak ya, dari teman-teman itu apa istilahnya, dari hasil wawancara sama bapak-bapak di sana, ini juga termasuk dampak COVID, Mas. Jadi kita jualan nggak bisa jauh kayak gitu. Mungkin tapi nggak bisa, Pak ya, kalau dimasukkan di kemanusiaan. Kalau kemanusiaan ya kemanusiaan, kalau kewirausahaan. Oh, baik, Pak. Difokuskan. Jadi kalau emang di sana itu arahnya banyaknya di kewirausahaan, berarti ya alihkan proposal saudara itu di kewirausahaan. Oh, baik, ya. Baik. Tapi ya, kalau kemanusiaan, ya di kemanusiaan. Jangan kemanusiaan tapi isinya kewirausahaan. Paham ya? Oke. Paham, Pak. Nanti dalam pelaksanaannya itu nanti tambah bingung, saudara. Mumpung ini masih proposal, ya. Baik. Tolong diperbaiki itu. Baik, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak ya? Ya. Oke, ada yang ditanyakan? Untuk itu sudah cukup mungkin. Oke. Dari teman-teman Probolinggo ada yang ditanyakan? Teman-teman yang lain mungkin? Oke, kalau nggak ada bisa ditutup. Nanti tolong diperbaiki lagi, Mas ya. Ya, berarti lebih spesifik lagi, lebih fokus. Lebih fokus, Pak. Untuk ini, Pak, programnya kita kan dari
tempat cuci tangan atau hand sanitizer, terus ada taman belajar, terus ada minggu bersih, dan juga apa itu tadi? Kita ke bawah lagi. Oh, ini mungkin tidak dimasukkan yang di akhir ini. Jadi ada 3, tempat cuci tangan, taman belajar, dan juga minggu bersih. Ini apakah disatukan menjadi satu program utama atau dipecah seperti ini saja, Pak? Soalnya dari taman belajar ini nanti kita pecah lagi. Nanti ada yang belajar kelompok, ada yang isinya lomba. Jadi dipecah-pecah lagi, Pak. Nanti kalau bulan puasa nanti ada lomba yang kaitannya dengan bulan Ramadan seperti itu. Baik, mari dimasukkan itu. Jadi program utamanya Mas itu apa? Ya. Iya. Kalau gini kan orang nggak tahu apa yang Mas pikirkan. Ya, kayak teman-teman tadi loh. Ya. Jadi program unggulan apa? Misal 2 atau 2 yang Mas itu kawan belajar atau apa jelaskan ya. Nanti program tambahannya juga dijelaskan. Oh, seperti itu, Pak. Jadi apa yang ada di pikiran Mas Riki dan kelompok Mas Riki itu tuangkan di sini. Ya, di sini kan sudah ada minggu sudah ada ya. Minggu ketiga ngapain, minggu keempat ngapain ya. Tapi belum Mas masukkan di program utama sama program tambahannya di sini. Nggak ada kata-kata di situ. Oke, baik, Pak. Berarti belum dideskripsikan di sini, Pak. Iya, moro-moro Mas langsung rencana kegiatan detail ada di sini, ya. Oke, ya, baik, Tapi Pak. di paragraf sebelumnya belum jelas program-programnya apa aja. Oke. Berarti dijelaskan nanti di deskripsi di atas, Pak. Sebelum ke timeline. Oke. Jelas ya, Mas? Maksud Bapak ya? Jelas, Bapak. Oke, yang ditanyakan, Mas? Mungkin apa lagi ya? Kalau untuk jadwal kita lakukan itu 1 minggu itu ada 2 kali, Pak, di hari Sabtu dan Minggu. Itu apa enggak ada masalah, Pak ya? Enggak apa-apa, karena ini kan keterbatasan itu ya. Iya, tapi keterbatasan. Tapi ya lebih baik paling enggak 3 kali lah ya. Iya, mungkin nanti ada tambahan di hari Selasa, Pak. Cuma belum masuk. 3 kali ya. Soalnya kan biar apa sih? Biar kegiatan Mas itu mengena di sana. Iya, Pak. Soalnya kan biasanya kalau di desa kegiatan kosongnya itu justru bukan Sabtu sama Minggu, ya beda dengan orang kota. Kalau orang kota kan kosongnya Sabtu Minggu. Kalau mereka kan justru di Sabtu Minggu itu banyak yang melakukan kerja, misal di sawah atau di apa. Iya, di hari kerja. Ya. Makanya menyesuaikan kondisi di lapangan. Oke, baik, Pak. Oke, ada yang ditanyakan? Sudah itu saja mungkin. Oke, bisa ditutup. Ya. Oke. Nanti diperbaiki terus segera dikirim ke Bapak lagi ya untuk Bapak tantangannya ya. Baik, Pak, terima kasih. Oke, terakhir. Beresik, Pak. Silakan, ayo. Ya, minta tolong juga buat di share screen ya. Di share screen. Oh ya, tadi yang record tadi tolong nanti di-share ke teman-teman ya di grup. Jadi rekornya ini kayak biasanya nanti di-share ke Bapak, nanti Bapak share ke kelompok-kelompok yang lain. Iya, Pak. Iya, minta tolong ya. Yang boleh lagi ke pendahuluan. Ya. Ya, jadi nanti kita itu Pak, apa kayaknya itu udah fix desanya, baru kemarin ngefixkan desanya, yaitu di Desa Karangan Kidul yang terdiri dari 3 dusun, yaitu Dusun Kericak, Dusun Karangan, Dusun untuk Gresik belum dikirim ke Bapak ya? Oh iya, Pak, proposalnya belum dikirim. Nah, kirim dulu ya? Iya. Untuk Bapak baca-baca bentar. Iya, Pak. Bisa di-share? Iya. Minta tolong teman-teman yang di grup. Teman-teman di grup tolong nge-share di grup ya. Jadi untuk apa? Untuk permasalahan di sana itu Pak, yang sering terjadi itu pendidikan, bahwasanya anak-anak itu dalam hal belajar itu
lebih kurang, kebanyakan condong ke hal bermain dan lain sebagainya. Belajar itu hanya mengerjakan tugas, itu pun kalau ya sama orang tuanya. Jadi lanjut ke bawah ya. Jadi program di sana kita itu terkait program pendidikan. Mas, gambarnya kurang besar Mas ya. Bapak bacanya kurang jelas ya. Oke, sudah dikirim. Oke, silakan lanjut. Nah, iya. Yang kita ketahui bahwasanya kondisi pandemi yang sekarang menyebabkan sekolah di daerah Gresik itu mulai dari SD itu nggak bisa tatap muka Pak. Jadi pelajaran daring begitu. Jadi terjadi permasalahan seperti yang saya paparkan tadi. Kebanyakan anak-anak itu dalam hal belajar itu masih susah. Soalnya tidak ada bimbingan langsung dari guru gitu. Kalau bimbingan orang tua itu agak susah buat anak-anak begitu Pak. Maka dari itu kami di sini membuat program pendidikan yang mana terdapat program-program ke bawah langsung ke programnya ya. Iya. Jadi ini programnya Pak, mohon maaf belum dideskripsikan Pak ya, soalnya dari awal ini baru di ACC terkait programnya sama Pak Lurahnya kemarin. Jadi ada revisi dan ada program tambahan dari Pak Lurah. Seperti kayak mengajar di DPG itu, kalau kemarin disuruh Pak Lurah itu ke semua masjid yang ada di desa tersebut. Kemudian ada juga yang pembuatan taman belajar itu seperti kayak pembuatan rak belajar ya, rak yang berisikan buku-buku nanti kita donasi. Jadi untuk program unggulan kami itu ada bimbingan belajar anak-anak SD sama pembuatan taman baca begitu Pak. Dan untuk program tambahannya itu dalam hal kewirausahaan. Jadi kalau diperincikan ini di lembar pengesahan ini ada yang salah Mas ya. Oh iya Pak. Iya, yang nanti pertama adalah ini KKN keberapa Mas? Oh iya Pak, nanti direvisi kemarin. Jadi pertama atasnya itu proposal itu. Ya lanjut ke atas ya. Atas sendiri juga. Atas sendiri. Halaman pertama. Bawahnya tahun berapa itu? Nah, terus bawah lagi. Nomor 1 KKN-nya. Tahun berapa ini? Nah, terus. Oh iya Pak, mohon maaf. DPL-nya siapa? DPL-nya. Oh iya, belum dimasukin Pak, nanti dimasukin direvisi lagi ke Bapak. Nah, enggak. Bapak siapa saya namanya? Bapak Hamid. Nah, di sini Pak siapa? Iya. Nah, perbaiki ya. Oh iya Pak. Nah, nanti gelarnya saya juga diperbaiki ya. Pak ya. Nanti direvisi kembali. Nah, oh iya. Direvisi. Iya. Terus ketua LPPM-nya cek lagi, ya. Seperti itu. Oke, lanjut yang tadi rumusan terkait program Pak ya. Jadi ini mohon maaf sebelumnya ini belum dideskripsikan karena programnya baru di ACC sama Bapak Kepala Desa kemarin, dan ada kayak request program begitu Pak, seperti pembuatan taman baca, pembuatan rak-rak buku begitu Pak. Jadi kita nanti sistemnya kayak donasi buku begitu, sama pengajar mengaji itu request dari Pak Lurahnya ke masjid-masjid yang ada di desa tersebut. Kemudian untuk program unggulannya kami ada bimbingan belajar ke anak-anak SD sama pembuatan taman baca ada di beberapa titik desa begitu Pak. Yang ada di beberapa titik dusun, kan di sana ada 3 dusun. Jadi setiap dusun kami buatkan taman baca begitu Pak. Nanti sistemnya donasi buku. Jadi program tambahannya itu yaitu mitigasi bencana COVID. Jadi itu nanti kalau dijabarkan ada program bimbingan belajar, mengajar TPG, pembuatan taman baca, pelatihan ekstrakurikuler, terus juga edukasi 3M. Untuk edukasi 3M ini nanti sekaligus membagikan masker pada warga-warga. Kemudian ada juga lomba-lomba seperti lomba pendidikan sama lomba kayak di Ramadan Islam yang berbau Islami
terus ada kegiatan Jumat bersih, terus kegiatan Ramadan, lomba-lomba Islami, bagi-bagi takjil, buka bersama, tausiah, selesai buka bersama atau selesai sholat maghrib, terus kemudian dilanjut sholat tarawih dan tadarus bersama, begitu untuk kegiatan Ramadannya Pak. Jadi untuk kegiatan Ramadan itu dilakukan selama 2 hari. Untuk hari Jumat itu untuk lomba-lombanya, dan untuk hari Sabtu itu untuk kegiatan bagi-bagi takjil dan lain sebagainya, seperti buka bersama, tausiah, dan sholat tarawih serta tadarus bersama Pak. Begitu. Jadi untuk keterangannya dalam hal bimbingan belajar ini kan SDM kita cuma 8 mahasiswa. Jadi nanti dibagi. Untuk hari pertama itu dibagi ke desa pertama dan desa kedua. Untuk hari minggu pertama di hari kedua itu fokus di satu desa, begitu Pak. Berapa desa Mas kamu Mas? Oh, dusun. Maksudnya dusun Pak, mohon maaf. Iya. Jadi saya ulangi Pak ya, untuk bimbingan belajar anak-anak SD untuk di hari pertama, di minggu pertama itu Pak, kedua dusun. Untuk di hari Sabtu atau tanggal selanjutnya itu fokus di satu dusun. Untuk mengajar TPQ nanti di satu hari itu 3 dusun Pak, begitu. Berarti satu desa 3 dusun Mas ya? Satu desa 3 dusun. Oh. Untuk pelatihan ekstrakurikuler Pak, ini kita memanfaatkan SDM yang ada di kelompok kita. Untuk nanti ada juga yang kayak memberi sebagai guru, terus pramuka bisa saya sendiri, tatap muka juga ada anak tatap muka, terus pencaksilat juga ada yang menguasai di sini. Kemudian untuk pramuka dan pencaksilat nanti kita minta tolong teman kita Pak. Jadi teman kita juga bisa membantu, begitu Pak. Oke. Kemudian dalam edukasi 3M itu sama sosialisasi hidup sehat pada masa pandemi Pak. Seringkali kita waktu ke sana itu masih tidak mematuhi protokol kesehatan, masih kayak tidak pakai masker, kayak sering berkerumunan begitu Pak. Jadi kita di sana untuk mengedukasi pentingnya hidup sehat pada masa pandemi agar kegiatan kehidupan sehari terutama pendidikan itu berjalan dengan lancar, begitu Pak. Kemudian juga ada senam pagi Pak, ini kita laksanakan 2 minggu sekali, begitu. Kemudian lomba-lomba ini ada lomba menulis puisi, menulis cerpen, membaca puisi, membaca cerpen, lomba azan tari Al-Quran, lomba pildacil, lomba cerdas cermat Quran, dan lomba kaligrafi itu untuk kegiatan Ramadan. Untuk Jumat bersih kita bekerja sama dengan warga di situ untuk melakukan kerja bakti bersama-sama, begitu Pak. Jadi untuk teknisnya itu nanti kita ke desanya itu seminggu 2 kali. Untuk hari non Ramadan, untuk hari Ramadan itu kita adakan 2 minggu 2 kali, begitu Pak. Jadi untuk minggu pertama kita membuatan kayak laporan-laporan dan lain sebagainya, sama perencanaan untuk waktu itu kan kegiatan Ramadan itu banyak sekali Pak. Ada yang kayak lomba kayak bagi-bagi takjil itu kan membutuhkan dana. Jadi kita juga nanti untuk menyiapkan dana tersebut di Ya wes, ini kegiatannya sudah lumayan bagus. Di lembar pengesahan itu nanti itu ya tambahan anggaran biaya berapa, ya. Terus nanti di lampiran ini kan kegiatanmu banyak ya. Iya. Nah nanti di lampiran itu kegiatan itu kira-kira membutuhkan dana berapa gitu ya? Iya Pak. Iya ini tadi masih dibuatkan sama bendahara, sama saya lagi koordinasi. Kemudian lanjut ke bawah yang terkait susunan acaranya sama tanggal-tanggalnya. Jadi ini Pak. Nah itu kan banyak, tapi kan belum kamu sebutkan ini yang di atas tadi loh. Kegiatan sebulan sama kegiatan tambahan tolong diperinci lagi ya. Iya, jangan jadi satu poin. Aman masih dari 1 poin ini ya. Iya, itu tadi masih jadi 1 poin. Dipisah-pisahkan ya, unggulannya apa, terus tambahnya apa. Gitu. Baik Pak, iya baik Pak Farid. Jadi insya Allah nanti kita pembukaan di desa tersebut tanggal 5 Maret besok. Semoga saja tidak mundur dan semoga saja kemarin sudah memberitahu Pak Lurah bahwasanya insya Allah bisa tanggal 5 tersebut. Kebetulan kan desanya itu di tempat desa dari ayah saya sendiri. Jadi untuk orang tua sama Pak Lurah itu kayak kenal gitu Pak.
Oke. Jadi Ya, kayak lebih gampang begitu Pak. Ya segera diperbaiki ya Mas ya. Oke Pak. Perbaiki nanti diupload lagi tanda tangannya, silakan diupload di SIM KKN. Oke Pak. Ada yang ditanyakan? Teman-teman yang lain mungkin? Berarti ini kalau dari kepala desa tidak meminta surat dari Bankes Bangpol kabupaten berarti tidak usah Pak ya? Langsung dari provinsi saja? Iya, nggak usah. Iya. Tapi kalau minta ya nanti ke Buraya itu ya, kan ada koordinatnya itu ya, silakan diminta itu ya. Tapi biasanya kalau nggak minta ya nggak usah intinya pokoknya nggak usah dipersulit diri sendiri lah. Iya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Kalau dari saya sudah cukup, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan. Ya sudah, kalau nggak ada, Bapak akhiri ya. Segera proposalnya kalian diperbaiki, kemudian dikirim lagi ke grup, nanti Bapak tangani, setelah itu kalian upload. Ya, minggu depan itu sudah bisa kalian mulai KKN. Nah, saran Bapak tetap patuhi protokol kesehatan ya. Dan kalau kalian terjun di lapangan harus menggunakan apa? Di lapangan itu jaket alma mater ya. Oh iya, Pak. Kalian harus bangga sebagai mahasiswa UNESA ya. Karena kalian membawa nama UNESA, tolong di lapangan itu jaga sopan santun ya, tata krama ya. Jangan sampai crash dengan warga desa. Kenapa? Kondisi di kampus dengan di masyarakat itu beda. Seperti itu. Itu aja pesan dari Bapak ya. Ada yang ditanyakan sebelum Bapak akhiri? Oke, kalau nggak ada Bapak akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Fari. Terima kasih, Pak.